Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang terus menyertai kita hari demi hari. Hari ini Sabtu 18 Mei 2024. Waktu berjalan begitu cepat, kita sudah sampai melewati pertengahan bulan Mei. Saya terus berharap dan berdoa Bapak Ibu terus tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, baik jemaat yang saya layani di GBI Immanuel di Sydney, Australia, maupun juga saudara-saudara yang karena providensi Tuhan mendengarkan renungan ini yang saya sebar di sosial media. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain dan juga subscribe kepada channel GBI Immanuel di YouTube biar saudara tidak miss dengan renungan-renungan seperti ini. Saya berharap saya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pelayanan perkembangan tubuh Kristus selama Tuhan memberikan saya kesempatan. Haleluya, hari ini renungan firman Tuhan diambil dari ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, haleluya. Ini adalah ayat yang menyatakan bahwa Kristuslah yang sudah menebus kita dari kutuk dosa. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 5 ini, mulai dari ayat yang pertama, di situ judulnya adalah hasil pembenaran. Pembenaran yang kita terima di dalam Kristus adalah pembenaran yang permanen, yang tidak mungkin diambil lagi dari kita. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena dilakukan dengan motivasi kasih Allah sendiri kepada kita, umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu ayat 9 dinyatakan, ayat selanjutnya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan juga dari murka Allah. Sebab ayat 10, jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Karena Kristus sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa, Dia menggantikan posisi kita yang harusnya dihukum, maka hasilnya adalah kita dibenarkan dan kita didamaikan dengan Tuhan. Sebelum Yesus masuk ke dalam hati kita, kita ini adalah seteru Tuhan yang layak untuk dihukum dan dibuang ke neraka. Tetapi karena kasih-Nya Dia menyelamatkan kita. Nah, kalau kita sudah mengerti kebenaran ini bahwa Kristus sudah mati bagi dosa kita, kita juga harus membagikan berita kabar baik ini kepada orang lain. Karena Kristus sebenarnya mati bukan hanya untuk kita. Ayat lain mengatakan Yesus mati untuk seluruh isi dunia ini. Tapi bukan berarti orang yang tidak terima Tuhan itu otomatis akan selamat. Bukan itu. Bagian manusia adalah dia harus menerima, membuka hati, dan menerima tawaran keselamatan itu dengan iman. Tidak otomatis seperti itu. Dia harus membuka jalan dengan cara membuka hatinya lebar-lebar untuk Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah tahu kebenaran ini, pasti saudara akan termotivasi untuk memberitakan Injil. Ya, suatu hari saudara ada cerita lucu. Ini seorang tukang cukur di sebuah negara di Amerika atau di Eropa. Di sini sudah dikatakan saat itu dia benar-benar semangat memberitakan Injil karena baru saja lahir baru dari satu KKR yang dia lakukan, dia ikuti. Dan pada saat dia bekerja esok harinya di barbershop itu, setelah mereka atau dia mulai melayani customernya, memotong rambutnya dan lain sebagainya, lalu mulai menggunakan pisau cukur gitu ya untuk membersihkan bagian-bagian rambut. Lalu sambil bercanda dia berkata, dan dia taruh pisau itu di atas tenggorokan orang yang dipotong rambutnya, apakah kamu siap menerima Tuhan saat ini?
Dari situ lalu dia mulai memberitakan Injil. Ya, ini tentunya hanya bercandaan, hanya main-main saja. Bukan berarti orang itu mau membunuh customernya, enggak. Tapi ini hanya memberikan contoh, ilustrasi kepada kita bahwa setelah kita selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus peduli kepada orang-orang lain yang belum diselamatkan, saudara ya. Karena kematian itu bisa menjemput orang kapan saja. Dan saat kematian menjemput, telatlah sudah. Tidak ada lagi kesempatan. Karena Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, sebab setiap orang ditentukan untuk mati satu kali, sudah itu penghakiman. Tidak ada kesempatan lagi. Kalau mau, terima Tuhan Yesus sekarang. Karena itu saudara dan saya yang sudah menerima Yesus pun, mari kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih belum mau dan belum mendengar kabar baik Kristus yang sudah mati bagi dunia ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan, meneguhkan dan menguatkan kita untuk rajin memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa tidur sepanjang malam dengan nyenyak, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.